Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safitri Purnama Asih, mahasiswi kelas 3B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil mata kuliah Pendidikan Matematika 2 yang diampu oleh Ibu Kowiyah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai geometri, yaitu bangun 3 dimensi untuk siswa level 3. Selamat menyaksikan! Bangun 3 dimensi. Kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Pada bangun 3 dimensi, jika diletakkan di dalam koordinat juga ada titik X, titik Y, dan juga titik Z. Pada bangun 3 dimensi, kita dapat menghitung volume dan juga luas permukaannya. Lantas, apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Disimak peta konsep berikut ini ya. Nah, kita akan belajar mengenai kubus, balok, tabung, kerucut, dan juga prisma segitiga. Pada materi ini juga akan dibahas mengenai volume dan juga luas permukaannya. Jadi, ditonton terus ya. Selanjutnya, kita akan membahas balok terlebih dahulu. Apa aja contoh bendanya? Di sini saya menggunakan kardus masker. Ini adalah kardus masker yang berbentuk balok. Nah, ciri-cirinya apa aja? Balok memiliki 4 sisi yang berbentuk persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Dan juga 2 sisi yang berbentuk persegi. 1, 2. Nah, balok ini itu merupakan bangun yang alasnya berbentuk persegi panjang. Lalu apalagi ciri berikutnya? Yaitu balok memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi, serta memiliki 6 bidang diagonal. Bagaimana dengan volume dan juga luas permukaannya? Volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena balok ini merupakan bangun yang permukaannya berbentuk persegi panjang, maka volumenya juga menghitung panjang kali lebar dan juga tinggi karena balok merupakan bangun 3 dimensi. Dan luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kalau kita buka kardus ini membentuk jaring-jaring balok, itu akan ditemukan 3 pasang sisi yang kongruen. 2 sisi panjang lebar, 2 sisi panjang tinggi, dan 2 sisi lebar tinggi. Itulah konsep balok. Selanjutnya kita masuk ke bangun kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang permukaannya berbentuk persegi. Nah, ciri-cirinya hampir mirip dengan balok, yaitu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan juga 8 titik sudut. Di sini saya menggunakan contoh bendanya adalah kardus obat-obatan. Bisa juga menggunakan kardus kue ataupun kardus sabun, apapun yang ada di rumah kalian ya. Nah, kubus juga memiliki sudut yang berbentuk siku-siku sebesar 90 derajat. Bagaimana dengan volume dan luas permukaannya? Volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Bayangkan jika ada sebuah ruangan yang berbentuk kubus, lalu dimasukkan ubin-ubin sampai memenuhi ruangan tersebut. Nah, ubin tersebut akan memenuhi sisi, sisi, dan sisi sehingga ruangan tersebut penuh. Maka volume kubus yaitu sisi dikali sisi dan dikali sisi atau sisi pangkat 3. Dan luas permukaannya yaitu 6 dikali sisi kuadrat atau 6 dikali sisi kali sisi. Karena permukaan kubus berbentuk persegi, rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Dikarenakan kubus memiliki 6 sisi, maka luas permukaannya yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang tabung. Di sini saya menggunakan botol minum yang berbentuk tabung.
kalian boleh menggunakan gelas ataupun celengan berbentuk tabung yang ada di rumah kalian. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Tabung memiliki 2 rusuk. Tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Tabung juga memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan juga selimut. Bagaimana dengan volume dan juga luas permukaannya? Nah, volume tabung yaitu πr² dikali tinggi tabung. Karena alas tabung ini berbentuk lingkaran, maka ketika suatu ruangan berbentuk tabung diisi, maka ia akan memenuhi dari si lingkaran tersebut. Jadi volumenya yaitu πr² atau luas lingkaran dikali dengan tinggi tabung. Nah, bagaimana dengan luas permukaannya? Luas permukaan tabung yaitu 2πr dikali r tambah t. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang berikutnya, yaitu kerucut. Di sini saya menggunakan kukusan. Kalian boleh juga menggunakan topi ulang tahun ataupun cone ice cream yang mudah ditemui. Nah, apa aja ciri-ciri dari kerucut? Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu lingkaran dan juga yang melengkung ini nih. Nah, sisi lingkaran ini sebagai alas, sisi yang melengkungnya ini sebagai selimut. Kerucut juga memiliki 1 titik sudut nih di puncak. Bagaimana dengan volumenya? Volume kerucut yaitu 1/3 dikali πr² dikali tinggi. Perlu kalian ketahui, ternyata volume kerucut adalah 1/3 dari volume tabung loh. Nah, bagaimana dengan luas permukaannya? Luas permukaan kerucut yaitu πr dikali r ditambah s. S-nya yang ini nih, S-nya sebagai selimutnya, garis lukisnya. Selanjutnya adalah prisma segitiga. Di sini saya menggunakan contoh yaitu kardus parfum yang berbentuk prisma segitiga. Bisa juga menggunakan kardus coklat. Nah, ciri-cirinya memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu memiliki 6 titik sudut dan juga memiliki 9 rusuk, di mana 3 rusuk merupakan rusuk tegak. Nah, volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah dikali alas dikali tinggi dan dikali tinggi prisma. Lalu luas permukaannya yaitu 2 dikali luas alas, karena alasnya ada 2 ya, atas bawah, ditambah keliling alas yaitu keliling segitiga dikali dengan tinggi prisma. Ini tinggi prismanya yang tegak ini. Bagaimana? Sudah mudah dipahami bukan? Selanjutnya kita akan memasuki contoh latihan soal dan kita akan mengerjakannya bersama-sama. Semangat ya! Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Bu Ayu membeli kue bolu di pasar dan kotak kue berbentuk beruang kubus dengan panjang sisi sebesar 20 cm. Berapakah volume dan luas permukaan dari kotak kue yang dibuat oleh Bu Ayu? Nah, yuk sama-sama kita hitung untuk mencari jawabannya. Oke, penyelesaian soal pertama yaitu Bu Ayu kan membeli kue bolu. Nah, kotak kuenya itu berbentuk kubus dengan panjang sisi sebesar 20 cm. Yang ditanyakan adalah volume dan luas permukaannya. Kita cari dulu volume. Volume kubus yaitu tadi sisi kali sisi kali sisi. Karena sisi kotak kue Bu Ayu itu 20 cm, maka 20 dikali 20 dikali 20. Hasilnya adalah 8.000 cm kubik. Sekarang luas permukaan kotak kue. Karena kubus itu berbentuk persegi permukaannya dan jumlah sisinya ada 6, maka luas permukaan adalah 6 dikali sisi kuadrat, yaitu
6 dikali 20 dikali 20. Hasilnya adalah 2400 cm persegi. Jadi volume kotak kue Bu Ayu yaitu 8000 cm kubik dan luas permukaannya yaitu 2400 cm persegi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pak Maul memiliki hobi memelihara ikan hias. Ia memiliki akuarium yang berbentuk balok yang dapat menampung air sebanyak 216.000 cm kubik. Jika panjang akuarium 90 cm dan lebarnya 40 cm, maka berapakah tinggi akuarium milik Pak Maul? Kira-kira berapa ya tinggi akuariumnya Pak Maul? Yuk kita hitung sama-sama. Pak Maul memiliki hobi memelihara ikan hias. Ia memiliki akuarium yang berbentuk balok yang dapat menampung air sebanyak 216.000 cm kubik. Jika panjang akuarium 90 cm dan lebarnya 40 cm, maka yang ditanyakan adalah tinggi akuarium milik Pak Maul. Karena berbentuk balok, maka volumenya yaitu panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, sudah diketahui kan volumenya yaitu 216.000. Berarti tulis nih di sini 216.000 sama dengan panjangnya yaitu 90, lebarnya yaitu 40 dan tingginya belum diketahui, berarti ditulis T. Nah, kita tulis lagi 216.000 sama dengan 90 kita kalikan dengan 40 yaitu 3.600 dikali T atau tinggi. Karena menyeberang sama dengan, maka pindah ruas menjadi dibagi 216.000 dibagi 3.600 adalah tinggi. Maka hasilnya adalah tinggi sama dengan 60 cm. Jadi tinggi akuarium milik Pak Maul adalah 60 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Intan memiliki celengan uang berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi tabung 10 cm. Berapakah luas seluruh permukaan celengan milik Intan? Nah, kira-kira berapa sih luas permukaan celengannya Intan? Yuk kita hitung lagi. Intan memiliki celengan uang berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi tabung 10 cm. Berapakah luas seluruh permukaan celengan milik Intan? Nah, yang ditanya adalah luas permukaan celengan, berarti luas permukaan tabung. Luas permukaan, yaitu karena alas tabung itu berbentuk lingkaran, maka luas permukaannya adalah 2πr dikali R tambah tinggi tabung. 2 dikali pi-nya 22/7 dikali, karena diameternya 28 maka jari-jarinya adalah 14 dikali 14 ditambah 10 tinggi tabungnya, maka bisa didapatkan 7 dicoret, 7 dibagi 7 menjadi 1, 14 dibagi 7 menjadi 2, maka tersisa 2 dikali 22 dikali 2 dikali 24. Hasilnya adalah 88 dikali 24 dan luas permukaan celengan Intan yaitu 2112 cm persegi. Maka luas permukaan celengan milik Intan yaitu didapatkan 2112 cm persegi. Soal berikutnya yaitu Hana memiliki topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan tinggi 15 cm
dan jari-jari topi sebesar 7 cm. Maka, berapakah volume topi ulang tahun milik Hana? Nah, bagaimana ya cara mencari volume topi ulang tahun Hana? Yuk dilihat penjelasannya. Hana memiliki topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan tinggi 15 cm dan jari-jari topi sebesar 7 cm. Maka berapakah volume topi ulang tahun milik Hana? Yang ditanya adalah volume dari topi ulang tahun, yaitu volume kerucut. Volume kerucut merupakan 1/3 dari volume tabung. Maka 1/3 dikali pi r kuadrat dikali tinggi. 1/3 dikali pi-nya 22/7, r-nya 7 dikali 7 dikali tingginya yaitu 15. Maka 7 dibagi 7 1. 7 dibagi 7 1. 3 dibagi 3 1. 15 dibagi 3 5. Maka tersisa 22 dikali 7 dikali 5. Hasilnya adalah 770 cm kubik. Maka volume dari topi ulang tahun Hana yaitu 770 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya. Perhatikan gabungan bangun pada layar monitor di samping. Nah, di layar monitor itu ada gambar bangun yang bersebelahan tuh, yang bergabung. Nah, berapakah volume gabungan dari kedua bangun tersebut? Yuk kita selesaikan sama-sama. Gabungan dari kedua bangun. Yang ditanyakan adalah volume gabungan dari kedua bangun. Di sini ada kubus dan juga balok. Yang pertama itu adalah volume kubus. Volume kubus tadi kan sisi kali sisi kali sisi. Di sini sisinya sudah diketahui yaitu 5 cm. Berarti 5 dikali 5 dikali 5, yaitu hasilnya 125 cm kubik. Untuk bangun yang kedua yaitu berbentuk balok. Volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Di sini juga sudah diketahui untuk panjang yaitu 6 cm dikali lebarnya 6 cm dan tingginya yaitu 8 cm. Maka hasilnya adalah 288 cm kubik. Karena kedua bangun ini bergabung, maka volume 1 ditambah volume 2 yaitu 125 ditambah 288. Hasilnya adalah 413 cm kubik. Demikian penjelasan materi dari saya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.